Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Dan tentunya Ibu harap kalian semua selalu bersemangat ya. Oke, anak-anak, minggu ini bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran prakarya kelas 8 untuk melanjutkan materi kita di minggu kemarin. Masih ingat tidak materi apa yang sudah Ibu bahas minggu kemarin? Ya, betul ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jenis dan karakteristik bahan lunak. Nah, kalau minggu kemarin yang dibahas adalah jenis dan karakteristik bahan lunak dari alam, minggu ini Ibu akan melanjutkan materinya untuk jenis dan karakteristik bahan lunak yang buatan ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan lunak buatan yang akan dibuat produk kerajinan. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang dimaksud dengan bahan lunak buatan adalah bahan kerajinan yang diolah oleh manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam yang bersifat lunak. Ya, kalau bahan lunak alami kemarin adalah bahan lunak yang berasal dari alam ya, kemudian untuk proses pembuatannya juga masih alami, sedangkan kalau bahan lunak buatan ini sudah dicampur berasal dari bahan kimia ya dan paduannya, jadi dia bukan asli dari alam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam dan bersifat lunak ya tentunya. Nah, untuk contoh-contoh bahan lunak buatan, di sini ada fiberglass, kemudian ada polymer clay dan plastisin, kemudian ada juga lilin, kemudian ada sabun dan gips ya. Kita akan bahas satu persatu jenis dan karakteristiknya. Karakteristik dari jenis-jenis bahan lunak buatan ini. Oke, yang pertama fiberglass. Fiberglass ini memiliki karakteristik strukturnya cair dan akan mengeras jika sudah mengering. Kemudian, fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Ya. Nah, untuk campuran fiberglass biasanya kita menggunakan katalis. Jadi tidak bisa hanya menggunakan fiberglass saja, tapi ada campurannya ketika kita akan mengolah fiberglass menjadi bentuk kerajinan. Jadi dicampur dengan katalisnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya fiberglass tersebut dapat cepat mengeras. Ya, kemudian pewarnaan pada fiberglass ini dilakukan saat masih dalam keadaan cair maupun dalam keadaan bahannya sudah mengering. Jadi bisa saat keadaan cair maupun saat bahan sudah mengeras ya. Kemudian untuk pembuatannya atau kerajinan fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor ya. Fiberglass ini dia tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, ini bentuk-bentuk kerajinan dari fiberglass ya. Beberapa contohnya bisa kalian lihat di slide ya, di gambar. Ada yang berbentuk
cincin atau gelang, kemudian ada yang berbentuk gantungan kunci, ada yang berbentuk bola ya, di dalamnya ada warna-warni, kemudian ada juga yang berbentuk hiasan batang seperti ini, di dalamnya dimasukkan tumbuhan atau hewan ya seperti ini. Nah, itu contoh-contoh bentuk kerajinan dari fiberglass dan karakteristik dari fiberglass. Yang selanjutnya, bahan lunak buatan yang kedua adalah lilin. Lilin memiliki karakteristik berwujud padat, namun jika dipanaskan dia akan mencair. Jadi dalam keadaan kering ya, dia berwujud padat, sedangkan ketika dipanaskan dia akan berwujud cair ya. Kemudian untuk pewarnaan lilin itu biasanya dilakukan ketika dalam keadaan cair. Ya. Lilin juga dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu. Nah, ini bentuk-bentuk kerajinan dari lilin. Bisa kalian lihat di gambar, di slide-nya, ya. Ada yang berupa lilin aromaterapi, ya, seperti ini. Kemudian ada lilin hias, lilin warna-warni seperti ini. Ini lilin hias juga ya, lilin hias. Nah, untuk lilin kerajinan lilin yang dibuat menjadi lilin aromaterapi itu biasanya ditambahkan aroma pewangi tertentu ya ketika dalam proses pembuatannya. Oke, selanjutnya ada polimer clay dan plastisin ya. Polimer clay dan plastisin ini memiliki ciri-ciri yang serupa, yaitu memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Ya, jadi sama. Untuk ciri-cirinya sebenarnya serupa, ya. Bisa kalian lihat di sini di gambar ya. Bentuknya sama, seperti kalau kalian ingat di TK dulu ya, di taman kanak-kanak ada lilin mainan yang berbentuk lilin ya. Itu sebenarnya dari polimer clay dan plastisin ya. Nah, yang membedakan polimer clay dengan plastisin itu adalah polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin dia mengandung minyak. Dan polimer clay dapat mengeras saat pengeringan, sedangkan plastisin tetap seperti keadaannya semula. Nah, itu yang membedakan polimer clay dengan plastisin ya. Kalau polimer clay mengandung minyak, kemudian dia dapat mengeras saat pengeringan, sedangkan plastisin mengandung minyak ya. Dan dalam keadaan kering dia tetap berbentuk seperti semula ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh-contoh bentuk kerajinan dari polimer clay dan plastisin. Ya, bisa dibuat menjadi aneka bentuk ya. Ada dari bisa dibuat seperti bentuk makanan, buah-buahan, atau ini contohnya juga dibentuk menjadi bentuk bunga. Oke, selanjutnya bahan lunak yang keempat ya, yaitu adalah sabun. Sabun berwujud padat, ya, sehingga dapat langsung diukir saat berbentuk padat. Sabun juga dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan pada sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Ya. Ada dua cara membuat kerajinan dari sabun. Yang pertama dengan mengukir sabun, ya. Jadi sabun yang dalam wujud padat langsung diukir, atau dengan cara mencetak sabun. Nah, untuk mencetak sabun ini biasanya sabun dicairkan terlebih dahulu ya, diparut atau dihaluskan, kemudian
cairkan, baru nanti dicetak sehingga dia akan membentuk kerajinan-kerajinan. Oke, nah ini contoh-contoh bentuk kerajinan sabun ya. Ada sabun yang diukir ya, sabun dalam wujud padat kemudian diukir ya seperti ini. Kemudian ada juga ini juga yang diukir. Nah, ini adalah bentuk kerajinan sabun yang dibuat dengan cara mencetak sabun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gips. Gips ya. Gips berbentuk bubuk yang akan menjadi adonan yang kental ketika dicampurkan dengan air. Adonan ini akan mengeras jika didiamkan. Jadi wujud bahan gips ini adalah bubuk ya, berbentuk bubuk. Ketika dicampur dengan air, maka akan menjadi adonan yang kental. Nah, adonan inilah nanti yang akan mengeras ketika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Ya. Bahan gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati ketika berkreasi dengan bahan gips. Ya. Kemudian untuk pengolahannya seperti yang sudah disebutkan tadi, harus dicor atau dicetak. Ya. Kemudian untuk pewarnaan dari bahan gips ini biasanya dilakukan setelah produk jadi. Ya, jadi setelah setelah bahan gips ini dibentuk menjadi bentuk kerajinan, baru dilakukan pewarnaan. Nah, ini contoh-contoh dari bentuk kerajinan gips ya, bahan gips. Dibentuk menjadi seperti tokoh hewan misalnya ya, tokoh kartun. Kemudian bisa juga dibentuk menjadi seperti ini ya. Ini adalah bentuk-bentuk kerajinan gips. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk penugasan nanti akan Ibu share di grup WA masing-masing kelas ya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.